Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang berjudul berkeadaan seperti Kristus, ya. Berkeadaan seperti Kristus. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, bagaimana rencana Tuhan memikirkan kita, ya. Memikirkan kita yang begitu kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan memberontak, tapi Yesus berusaha bagaimana supaya anakku ini selamat. Dan saudara-saudara, dia pergi lagi ke sorga menyediakan tempat untuk kita. Tak terselami kasih Allah. Bagaimana pikirannya itu memikirkan kehidupan kita, ya. Memikirkan kita yang begitu berdosa, begitu jahat. Tapi dia berkorban, saudara-saudara. Pengorbananmu yang begitu besar, pengorbanan. Saudara-saudara, selalu saya sampaikan keadaan Tuhan Yesus. Dia mulia sekali di sorga, ya. Dia mulia tempatnya di sorga, disembah, dipuji, diagungkan oleh malaikat-malaikat. Tetapi dia lihat manusia yang ada dalam dunia ini, binasa ini nanti binasa. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tinggalkan mulia semulia-mulianya itu. Dia tinggalkan, dia datang ke dunia. Sebagai manusia yang paling hina. Saudara-saudara, itulah rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, betapa kita jahatnya kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jahat sekali loh, jahat. Tidak tahu bersyukur. Kalau dulu, ya, saya pernah dengar kesaksian jemaat di sini. Dulu samanya kurasa ibadah sama enggak ibadah. Tapi sekarang bagaimanapun sibuknya, aku tetap ibadah dulu. Siapa yang membuat itu, saudara-saudara? Siapa kira-kira yang membuat bisa keadaan yang seperti itu? Jawab dong. Yang sudah merasakan, kira-kira bagaimana, siapa kira-kira yang membuat hati kita itu berubah? Tuhan, ya. Tuhan yang membuat hati kita itu berubah. Bagaimanapun sibuknya, aku tetap memuji Tuhan dulu. Itulah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak Tuhan yang untung, diri kita sendiri yang untung. Kita sendiri yang untung kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita yang runtung, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan dulu kita duduk, ya. Kita hafal dulu ayat 6 ini. Kita kan wajib itu harus, kan? Iya kan? Iya. Ya. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Cikup barat teman duai. Wajib hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang satu lagi bilang sama kawannya, wajib hidup seperti Kristus. Berkeadaan seperti Kristus. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Biasanya itu anak-anak gadis kos-kos, ya, anak gadis kos-kos. Ada kadang-kadang kawannya itu nggak ada odolnya. Ini hari dia minta ke sana odol. Tasiti odol do. Tasiti odol do, besok sama yang ini, besok sama yang ini. Kira-kira kalau kita selalu dimintakinya, palak enggak kita? Palak, itu namanya manusia. Palak. Tapi coba sekali ya, coba sekali bagi kawan yang minta odol ini tadi. Berapa kira-kira sekarang odol? Enggak usah yang besar kali. Harga-harga 5.000 kan? Coba sekali-sekali yang punya hati berkeadaan seperti Kristus. Dina, kutukur dia dolondu. Bisa? Bisa? Coba sekali-sekali waktu kita gajian, Dina, kutukur dia dolondu. Tapi jangan dengan marah. Jangan dengan marah, jangan dengan mengutuk. Tapi coba dari hati yang paling dalam. Dina, kutukur deodolndo. Kira-kira hati kita damai atau susah? Damai. Lah pada man miso. Enggak usah makan miso, beli odol kawan kita itu. Berpahala kita loh. Berpahala. Itulah, apa tadi judul firman Tuhan hari ini? Berkeadaan seperti Kristus. Berkeadaan seperti Kristus. Saya selalu ingat ya. Bayangin aku dulu masih remaja-remaja, masih kom-kom muda ya. Pendeta kami dulu, pendeta Barus di Brastagi. Dia bilang, coba, udah dekat Natal waktu itu. Coba siapa yang kamu paling gak suka? Siapa sering menyakiti hatimu? Bungkus kado katanya. Bungkus kado, kalau kami dulu Natal itu taruh kado di pohon terang, di bawah pohon terang. Gak ada ya ceknya, pokoknya kalau siapa mau kasih kado taruh di situ. Ku praktekkan itu, hatiku bahagia sekali. Hatiku bahagia sekali waktu ku taruh kado. Ku taruh nama saudaraku itu. Waktu pembagian kado dapat kado dia. Bahagia hatiku. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar hidup berkeadaan seperti Kristus. Kalau hari ini pun saudara-saudara ada yang membuat kita sering kali kecewa. Coba pikirkan, kira-kira apa dibeli sama dia biar senang dia. Masihkah kita palak lihat orang yang begitu? Mau belajar? Mau belajar? Wajib. 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 Ya. Saudara-saudaraku, supaya kita layak waktu Tuhan datang, ya. Supaya kita berkenan
kepada Tuhan. Kalau soal keperluan sehari-hari, saudara, kalau keperluan kita sehari-hari, Tuhan pasti pelihara loh. Kan ada lagu kita, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Kira-kira kita mana lebih mahal dari burung? Kita. Kalau keperluan kita sehari-hari, kebutuhan hidup kita, itu pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan adakan. Pasti Tuhan adakan. Percayalah saudara-saudara. Yang menjadi tujuan hidup kita, yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan, apa ku buat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan kita hidup di dunia ini. Jangan lagi sekali-sekali pikirkan apa yang kulakukan supaya membalas kejahatannya kepada aku. Gak usah, itu cukup Tuhan yang membalas. Kan katanya tadi jerami. Kalau gandum dimasukkan ke lumbung, tapi kalau jerami ataupun lapung kata orang Karo itu dibakar. Sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu akan dibakar. Sakit, saudara, sakit. Kita harus melalui proses tiap-tiap hari. Saudara, kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya kadang-kadang kakiku ini, saudara-saudara, mau nangis aku, mau nangis. Tuhan, sakit kali kurasa Tuhan. Tapi seringkali Tuhan mengingatkan kepada saya. Di situ engkau ingat betapa sakitnya aku menyelamatkan engkau. Itu Tuhan ingatkan kepada saya. Betapa sakitnya aku menyelamatkan engkau, penderitaan yang ku alami. Akhirnya Tuhan tolong aku. Tuhan kuatkan aku. Saudara-saudara, kadang-kadang penyakit itu membakar. Kadang-kadang ekonomi kita yang merosot itu dibakar. Melalui proses-proses sehari-hari. Hal-hal yang kita hadapi tiap-tiap hari. Itu proses-proses untuk membakar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk membakar saudara-saudara apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita nangis sekali. Lebih baik kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, lebih baik kita berkata terima kasih Tuhan. Ini membuat aku lebih berkenan kepadamu Tuhan. Ini membuat aku lebih layak menerima berkat-berkat-Mu yang besar. Iman kita harus diperbaharui tiap-tiap hari, saudara-saudara. Kalau untuk berkenan kepada Tuhan itu melalui proses. Kadang-kadang si suami istrinya yang proses. Kadang-kadang si istri suaminya yang membuat jengkel. Bagaimana kira-kira? Kadang-kadang anak. Wah, bisakah kita berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan sediakan ini untukku. Untuk aku lebih indah. Atau kita bilang, angkat saja dia Tuhan. Saudara-saudara, jangan berkata, angkat saja dia. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan.
Saya dengar kesaksian satu hamba Tuhan. Waktu aku dipenjarakan katanya, asal di entah dipukul, entah di apa itu, entah diperiksa, entah bagaimana, pokoknya kalau sudah sampai waktunya ditutup mataku, dipukulin aku, disetrumnya aku, katanya. Aduh, nggak tahu lagi aku bilangnya. Tapi puji Tuhan katanya, seringkali aku disetrum di sana, akhirnya penyakit rematikku habis. Penyakit rematikku habis. Aku mau tanya dulu kalian, katanya, kira-kira yang memukuli aku apa rencananya? Kira-kira menurut kita apa rencananya untuk memukuli ini hamba Tuhan? Karena dia masuk Kristen. Dipukuli, disetrum, rencananya supaya bisa berubah pikirannya, tidak mengasihi Tuhan lagi. Tetapi dia semakin mengasihi Tuhan, rematik pun sembuh. Jadi bersyukur, ya, bersyukur. Cerewet di Brunei, bersyukur. Amin. Bersyukur. Berarti masih ada lalang-lalangnya, masih ada jeraminya, masih ada di situ barang-barang yang belum beres, perlu dibakar. Supaya kita menghadap Tuhan murni. Amin. Aku tahu. Ya memang lucu kalau dibilang terima kasih Tuhan. Istriku ini baik sekali. Kuat kali baterainya Tuhan. Memang solid itu. Tapi coba pikirkan, dari situ nanti aku sehat. Mungkin ada penyakit kita di dalam tersimpan yang kita tidak tahu. Pegawai penjara itu dia tidak tahu bahwa ada penyakit rematik. Itu pendeta Yusuf Proni itu. Dia tidak tahu ada rematiknya. Dia tidak tahu. Dia siapkan alat supaya tobat dia, supaya enggak lagi dia mencintai Tuhan. Tambah dia mencintai Tuhan, rematiknya pun sembuh. Puji Tuhan. Ya, kita pun nanti satu waktu bersaksi juga. Ya, puji Tuhan. Ada perubahan, ya. Ada perubahan dalam kehidupanku sejak kuserahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak aku berharap sepenuhnya dipimpin Roh Kudus, aku diubahkan, aku dibaharui, aku menjadi seperti Yesus. Amin. Apa tadi judul firman Tuhan yang saya sampaikan? Iya, berkeadaan seperti Kristus. Waktu saya dulu anak gadis, enggak saya pikirkan apa nanti keperluan rumah tangga aku, enggak. Aku dulu hamba Tuhan, aku dulu melayani Tuhan. Yang kupikirkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, kesaksian ini seringkali saya sampaikan. Waktu saya mau kawin, ndi bajundu nakku johnari, ya. Apa yang kubutuhkan semua Tuhan cukupkan. Enggak kupikirkan, sedikit pun enggak kupikirkan. Tapi itulah Tuhan adakan kalau kita memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memikirkan apa yang kita perlu. Apa yang kita butuhkan, itu Tuhan sediakan. Belajar kita berharap kepada Tuhan.
betapa manisnya, betapa bahagianya kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Baca lagi saudara-saudara. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau kita selalu memikirkan Tuhan, selalu mengingat karya Tuhan lebih dahsyat, saudara, kita akan bisa membedakan, ya, membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu adalah anugerah Tuhan, ya. Karena kita takut akan Tuhan, kita bisa diberi Tuhan hikmat untuk mengerti. Kalau saudara-saudara kita melihat, kalau kita dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, murid-murid ini semua dibilang, oh andai kelak Kristen. Oh itu orang Kristen. Karena dari perbuatannya. Biarlah juga kita anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini, kita dikenal orang Kristen dari perbuatan kita, ya, dari perbuatan kita. Jangan saudara bangga, iya aku jemaat GPDI lo gendek. Tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu enggak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kita bangga, kita menjadi Kristen, enggak Kristen KTP, ya kan? Kalau Kristen KTP, kalau di KTP-nya memang Kristen, ke gereja Pelang. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi Kristen yang sesungguhnya, pengikut Yesus. Saudara-saudara, ayat yang terakhir kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Apa rencana Allah dalam hidup kita? Oh, kaining tandai. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan. Itu rencananya. Supaya kita menyembah Tuhan. Supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita memang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Rugi pun jualan kita mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan kita hanya berpikir, aku pasu-pasu Tuhan, aku pasu-pasu Tuhan, ilaka aku sendah diberkati. Jangan gitu ya. Diberkati atau tidak, aku tetap memuliakan Tuhan. Amin.